tawfir tawwab. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala al-ali wal ashab wa nas'alu salamata minal adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai kajian perdana setelah kita libur panjang mengkaji kitab At-Turfah fin Nahwi karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ta'ala, Sahibul Muharrar fil Hadith. Di antara karya beliau di bidang hadis adalah kitab yang masyhur yaitu Kitabul Muharrar, dan juga karya-karya beliau yang lainnya. Terakhir kita telah bahas Babul Idhofah ya, sebelum kita libur panjang kita sampai di Bab Al-Idhofah. Dan ini Masya Allah hujan deras, semoga bisa terdengar dengan jelas suaranya. Kita masuk kepada Babun Nakirah wal Ma'rifah. Babun Nakirah wal Ma'rifah. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimahullah, Babun Nakirati wal Ma'rifah. An-nakiratu nahwu rajulin wa faras, wal ma'rifatu al-mudmaratu wal a'lamu wa asma'ul isyarah wal mawsulatu wa ma fihi al-alif wal lam wal munada al-muayyanu wal mudhafu ila ma'rifatin idhafatan mahdah. Ya, di sini kita mulai akan mempelajari bab yang cukup penting ya, terutama untuk mereka pemula, itu bab nakirah dan ma'rifah. Ini termasuk ke dalam salah satu dari usul salasah dalam Nahwul Arabi yang ditulis oleh Dr. Shalah Bujle. Beliau menulis kitab judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsah fin Nahwi. Al-Usul yakni al-aslul awal itu adalah babul kalam. Kemudian al-aslu tsani adalah an-nakirah wal ma'rifah, dan al-aslu ats-tsalits adalah babul i'rab. Di mana ketiga bab ini adalah bab utama sebelum kita mempelajari seluruh ilmu nahwu, karena semua bab dalam ilmu nahwu membutuhkan tiga usul ini, termasuk di dalamnya bab nakirah dan ma'rifah ini berkaitan erat dengan bab setelahnya, itu bab sifat, kemudian bab badal, kemudian bab mubtada khabar. Ini berkaitan semuanya dengan bab ma'rifah dan nakirah. An-nakirah ini dia adalah masdar yang bermakna maf'ul, ya, artinya mankur, yakni majhul, yang tidak dikenal. Itu makna nakirah secara bahasa. Sedangkan ma'rifah dia juga masdar yang bermakna maf'ul, ya, bermakna ma'ruf, yakni yang dikenal. Sehingga nakirah itu adalah secara istilah dia adalah isim yang tidak menunjukkan makna khusus, yakni bermakna umum, majhul atau belum dikenal dari sisi mukhatab, ya, lawan bicara. Jadi dikenal atau tidaknya isim itu standarnya, mi'yarnya itu adalah mukhatab, bukan mutakallim. Boleh jadi isim itu dikenal oleh pembicara, oleh saya, tapi belum tentu dikenal oleh mukhatab. Sehingga ma'rifah dan nakirah itu standarnya adalah mukhatab, bukan mutakallim. Misalnya ar-rajul, misalnya lelaki itu, boleh jadi bagi mutakallim dia dikenal, tapi belum tentu dikenal oleh mukhatab. Boleh jadi al-mutakallim di sini masih majhul indal mukhatab, masih belum dikenal, sehingga perlu ada namanya di situ ilmin,
ilmu yang sudah ada sebelumnya di benak si pendengar, atau madhkurun qablahu, sebelumnya sudah disebutkan. Kalau tidak, maka ar-rajul ini dia tetap dia ma'rifah lafzan, akan tapi nakirah ma'nan. Kata beliau rahimahullah, an-nakiratu nahu rajulin wa farasin. Beliau tidak berikan definisi apapun apa itu isim nakirah. Beliau cukupkan dengan dua contoh saja, bahwasanya nakirah itu seperti rajul dan faras, yakni seorang lelaki dan seekor kuda. Nah, ini maksudnya bahwa nakirah itu adalah ismul jins, yaitu nama atau isim yang mencakup semua jenisnya, ya, mencakup semua jenisnya. Karena nama itu ada yang nama dia khasun li syakhsin muayyan, dia nama yang dikhususkan untuk seseorang. Ada juga nama yang dia am, mencakup semua jenisnya, seperti rajul, ya, bisa dia mencakup Zaid, bisa mencakup Amr, bisa mencakup Bakar atau yang lain. Yang penting dia termasuk ke dalam jenis rajul. Ya, demikian juga dengan farus. Maka nakirah ini didahulukan oleh beliau rahimahullah taala daripada ma'rifah karena dia adalah asalnya isim. Yani isim pada asalnya adalah nakirah jika tidak ada sesuatu yang membuatnya ma'rifah. Dan beliau berikan contoh rajul dan faras, mengisyaratkan bahwa isim nakirah itu ada yang lil aqil, untuk yang berakal seperti rajulun, dan ada juga yang li ghairil aqil seperti faras, yaitu kuda. Nah, ini untuk yang tidak berakal. Ya. Kemudian wal ma'rifatu, yang ma'rifah beliau perinci karena beliau ini furu', yakni turunan, maka tentu jumlahnya tidak sebanyak nakirah. Maka beliau perinci. Kalau nakirah tidak beliau perinci, banyak sekali jumlahnya, ya, bisa juta. Adapun ma'rifah beliau perinci bahwa ma'rifah itu ada 7. Yang pertama disebut dengan mudmarat, kemudian yang kedua a'lam, yang ketiga ini asmaul isyarah, yang keempat mausulat, yang kelima wa ma fihil alif wal lam, dan yang keenam al-munada al-muayyan, kemudian yang ketujuh al-mudhaf ila ma'rifatin idhafatan mahdah. Kita bahas yang pertama mudmar, al-mudmarat, atau disebut juga dengan domir. Ya, domir wazannya fa'ilun, artinya dia maf'ul, yakni mudmar, yakni mukhfa, yang tersembunyi. Itu makna asalnya. Ya, kenapa dia disebut tersembunyi? Karena aid atau isim atau nama yang sebenarnya disembunyikan, kemudian digantikan dengan mudmar, yang mana mudmar ini adalah bentuk takhfif, yakni supaya tidak perlu kita mengulang lafaz yang sama. Misalnya Zaidun huwa al-ustadu. Nah, huwa ini adalah menggantikan Zaid, yang mana Zaid disebut dengan zahir, yakni yang nampak, namanya itu jelas disebutkan. Sedangkan mudmar lawannya yang disembunyikan. Huwa di sini maksudnya Zaid, tapi Zaidnya disembunyikan. Ya, makanya dia disebut dengan mudmar atau domir, kata ganti. Tujuannya apa? Litakfif tadi, supaya kita tidak perlu mengulang lafaz yang sama. Bahkan kadang-kadang nama itu ada yang sangat panjang, ya. Ibrahim Sastrowardoyo misalnya, ya, panjang, cukup dengan huwa saja, dia. Maka ini fungsi dari domir, yakni litakfif, supaya kita tidak mengulang nama yang sama. Beliau menyebut mudmar ini di urutan pertama, seakan-akan dia ini adalah isim ma'rifah nomor 1, ya, lebih ma'rifah dari keenam isim ma'rifah lainnya. Hanya saja perlu diketahui bahwa kalau antum mendapati nama-nama isim ma'rifah di suatu kitab berdasarkan dengan urutannya masing-masing, karena memang khilaf di antara ulama
mana yang paling ma'rifah dari isim ma'rifah. Akan tapi ulama nahwu bersepakat bahwa a'raful ma'arif itu adalah lafzul jalalah Allah. Meskipun tidak disebutkan, kenapa tidak disebutkan? Karena memang itu muttafaq alaih, sudah disepakati. Tidak ada yang lebih ma'rifah daripada lafzul jalalah. Dan hal ini disebutkan di beberapa kitab. Misalnya disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ham'ul Hawami. Beliau pernah mengatakan mahallul khilaf fi ghairi ismillahi ta'ala, bahwasanya tempat khilafnya para ulama dalam a'raful ma'arif, ya, mana yang lebih ma'rifah dari ma'rifah itu hanya berlaku untuk selain lafzul jalalah. Nah, jadi untuk urutan pertama muttafaq alaih, ijma'. Beliau melanjutkan fa innahu a'raful ma'arif bil ijma', bahwasanya lafaz Allah, nama Allah itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, yakni ulama nahwu. Demikian juga As-Sabban dalam kitabnya Hasyiatus Sabban, ya, ala Syarhil Asmuni ala al-Alfiyah, beliau mengatakan waqila a'rafuha al-alam. Ada yang mengatakan bahwa yang paling ma'rifah itu alam, nama orang. Waqila ismul isyarah. Ada yang menyebutkan paling ma'rifah itu isim isyarah. Waqila al-muhalla, yakni muhalla itu maksudnya yang bersambung dengan alif lam. Ya, dia paling ma'rifah. Wal khilaf fi ghairi ismillahi ta'ala, maka khilaf ini hanya terjadi pada selain nama Allah. Fahuwa a'raful ma'arif ijma'an, karena nama Allah itu adalah nama yang paling ma'rifah sesuai kesepakatan ijma' ulama. Baik, maka urutan ini yang beliau sampaikan tentunya adalah selain ismullah ta'ala, ya. Maka khilaf di antara ulama apakah dhamir lebih dulu atau alam atau yang lainnya. Ya, bagi mereka yang mengatakan bahwa dhamir itu a'raful ma'arif ba'da ismillahi ta'ala, maka dalilnya adalah di dalam dhamir itu ada mutakallim dan mukhatab. Ya, ada mutakallim dan mukhatab yang tidak dimiliki oleh isim ma'rifah yang lain. Kenapa mutakallim dan mukhatab itu yang paling ma'rifah? Karena keduanya hadir di dalam majlis. Ya, dalam percakapan keduanya ada, sehingga tidak mungkin terjadi ambigu, ya, tidak mungkin terjadi iltibas. Misalkan seseorang mengatakan ana, ya, yang dimaksud adalah dirinya, tidak mungkin orang lain. Dia sendiri yang berbicara, ya. Tidak mungkin terjadi kesamaran. Berbeda dengan Zaid misalnya. Boleh jadi Zaid kelas A, Zaid kelas B berbeda, namanya sama, akan terjadi iltibas. Hada, ya, bisa hada kitabun, bisa hada qalamun, juga terjadi iltibas. Ya, dan yang lainnya. Ya, ar-rajul, banyak ar-rajul, al-ustad banyak, ya. Yang dipanggil al-ustad banyak, meskipun diberi al, masih ada potensi untuk terjadi iltibas tadi, yakni ambigu, ya. Ya, atau ya rajul yang dipanggil, ya, bisa juga terjadi iltibas. Akan tapi kalau kita sudah mengatakan nahnu, ya, atau ana, anta, maka kemungkinan iltibas itu kecil. Nah, ini adalah dalil bahwa di antara dalil bahwa dhamir itu paling ma'rifah. Dalil yang lainnya bahwasanya mudmar itu la yusafu wa la yusafu bihi, bahwasanya dhamir itu tidak disifati, tidak boleh diberi sifat, karena dia sudah ma'rifah, sudah dikenal. Karena fungsi sifat itu adalah litawdih, untuk menjelaskan supaya tidak terjadi kerancuan. Maka dhamir itu tidak butuh disifati, karena dia sudah jelas maksudnya siapa, sudah bisa dipahami oleh pendengar. Wala yusafu bihi, dan dia juga tidak digunakan sebagai sifat. Kenapa? Karena syarat sifat itu dia harus lebih rendah tingkatan kema'rifahannya daripada yang disifati. Ya,
jadi ada urutannya. Yang mana yang paling ma'rifah, maka tidaklah dia disifati kecuali yang dengan isim ma'rifah yang lebih rendah derajat kema'rifahannya. Misalnya Zaidun Al-Karimu. Zaid ini alam, dia urutan nomor 2. Boleh dia disifati dengan Al-Karimu karena al di sini urutannya nomor 5. Nah, boleh. Tapi kalau Al-Karimu Zaidun disifati dengan Zaid, Al-Karim tidak boleh. Kenapa? Karena Zaid lebih ma'rifah dari Al-Karim. Jadi kita harus tahu urutannya dulu. Nah, itu aturan sifat. Di mana mausuf yang disifati harus lebih ma'rifah dari sifatnya. Contoh lain, misalnya isim mausul, ya, dengan isyarah. Mana yang lebih ma'rifah? Isyarah. Isyarah urutannya lebih dulu. Maka boleh kita mengatakan hadzal ladzi jalasa. Hadza mausuf, alladzi sifatnya, boleh. Tapi kalau dibalik, ditukar urutannya, tidak boleh. Alladzi jalasa hadza. Tidak boleh kita katakan hadza ini na'at atau sifat dari alladzi karena dia lebih ma'rifah. Tapi kalau kita sebut dia badal, boleh. Ya, kita sebut dia badal karena badal tidak melihat aturan tersebut. Tidak ada aturan, harus lebih ma'rifah, harus lebih rendah tingkat ma'rifahnya. Maka dhamir tidak boleh dia jadi sifat. Karena selain dhamir itu sudah pasti lebih rendah tingkatan ma'rifahnya. Ya, tidak boleh dhamir mensifati alam misalnya, atau mensifati alif lam, mensifati mausul, ya. Karena semua ini tingkatan ma'rifahnya di bawah dhamir. Maka ini dalil bahwa dhamir itu lebih ma'rifah dari 6 isim ini, karena dia la yusafu wa la yusafu bihi, tidak boleh diberi sifat, tidak pula boleh menjadi sifat. Hanya saja, ya, pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Al-Kisai, ya, di mana beliau mengatakan bahwa dhamir itu boleh disifati kalau tujuannya lil madhi awiddam, bukan untuk menjelaskan, bukan lit taudih, tapi untuk memuji atau mencela, maka boleh. Sebagaimana dalam ayat misalnya la ilaha huwal azizul hakim. Kata beliau Al-Imam Al-Kisai, al-azizu al-hakim sifat dari huwa. Bahwa dhamir itu boleh disifati. Bukti lainnya, lafzul jalalah Allah lebih ma'rifah dari dhamir, boleh disifati? Boleh. Kalau tujuannya lil madh, untuk pujian. Allahur Rahman Ar-Rahim. Ya, padahal lafzul jalalah Allah bil ittifaq, bil ijma' lebih ma'rifah dari dhamir dan boleh disifati lil madh. Maka kenapa dhamir tidak boleh disifati? Ya, untuk tujuan apa? Pujian, bukan lit taudih. Baik. Nah, ini ada pendapat lain tentunya, ya, seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suhaili bahwasanya dhamir itu sama seperti isyarah, dia tidak disifati. Kenapa? Karena yang berhak disifati itu adalah musyar ilaih, yang ditunjuk. Misal saya tulis, ya. Ya. Misalnya Zaidun huwa al-karimu. Kata Al-Imam As-Suhaili, al-karimu di sini bukanlah sifat kepada huwa. Kenapa? Karena huwa itu adalah kata ganti dari Zaid. Maka semestinya yang diberi sifat itu adalah yang digantikan.
bukan pengganti. Jadi al-karimu di sana sifat kepada Zaid, bukan kepada huwa. Nah, itu kenapa domir itu tidak boleh diberi sifat, karena dia posisinya hanya sebagai pengganti saja. Yang berhak untuk diberi sifat itu yang digantikan. Nah, itu sebabnya kata beliau tidak boleh diberi sifat. Sama seperti isyarah. Isyarah misalnya ya, misalnya hadzal kitabul jadid. Al-jadid di sini sifat kepada musyar ilaih, yang ditunjuk, yaitu al-kitab, bukan sifat kepada hadza. Karena kata beliau ismul isyarah sama seperti domir tidak boleh diberi sifat. Ya, yang boleh beri sifat adalah yang dimaksud, yang ditunjuk, itu al-kitabu. Ya, al-jadid di sana sifat kepada al-kitab. Ya, karena hadza di sini sebatas pengganti saja. Baik. Nah, inilah hujjah ya bagi mereka yang mengatakan bahwa domir lebih ma'rifah dari keenam isim ma'rifah yang lain. Kemudian nanti kita bahas insyaallah domir, disebutkan jenis-jenisnya oleh penulis apa saja. Ya, yang kedua a'lam. Ini jamak dari alam, itu nama. Ya, dan nama itu tidak selalu identik dengan nama orang ya. Nama tempat. Kadang-kadang hewan peliharaan itu juga diberi nama, itu termasuk ke dalam alam ya, dan dia ma'rifah. Dia ma'rifah. Sebagian mengatakan bahwa alam itu lebih ma'rifah dari semua isim yang ada. Nama itu lebih ma'rifah dari domir dan yang lainnya. Kenapa? Apa hujahnya? Misalnya ya, yang mereka mengatakan bahwa domir itu lebih ma'rifah dibantah dengan kelompok ini, bahwa domir itu terkadang dia kembali kepada isim nakirah. Tapi alam tidak pernah dia kembali kepada isim nakirah. Misal ya, ini misal ja'ani rajulun ya, rajulun ini fa'ilnya nih. Dia nakirah. Wa huwa yadhaku, dan seorang lelaki mendatangiku dan dia tertawa. Huwa di sini kembali ke mana? Nakirah, rajulun. Maka kata para ulama, huwa di sini dia ma'rifah lafdzan. Ma'rifah lafdzan, nakirah ma'nan, karena dia kembali kepada isim nakirah. Ya, kata mereka bahwa alam itu lebih ma'rifah dari domir. Kenapa? Karena domir kadang-kadang dia secara makna nakirah kalau dia kembali kepada isim nakirah. Ya, tidak semua domir itu ma'rifah, tapi semua alam, kata mereka ya, itu pasti ma'rifah. Itu pasti ma'rifah. Ini salah satu dalil. Dan masih banyak lagi hujah yang lain sebetulnya. Di antaranya mereka mengatakan lafzul jalalah termasuk isim alam, dan dia a'raful ma'arif bil ijma'. Dan juga Sibawayh pernah membuktikan bahwa alam ini lebih ma'rifah dari domir. Ya, ketika dia bertamu kepada gurunya Al-Khalil, dia ketuk pintunya, man,
fil kharij, dan Sibawayh mengatakan ana man, ana, ya, terus diulang sampai dia mengatakan Sibawayh. Barulah paham Al-Khalil bahwa di luar ini adalah muridnya. Kata beliau, hadha dalil ala anna alam a'rafu minad dhamir. Ini adalah bukti bahwa alam lebih ma'rifah daripada kata ganti. Buktinya ketika dia menyebutkan dhamir ana, Al-Khalil tidak paham ya siapa maksudnya ana di sini. Tapi ketika disebutkan nama alam Sibawayh, barulah dia paham siapa yang dimaksud. Ya, ini diantara dalil atau hujjah yang mengatakan bahwa alam itu lebih ma'rifah daripada dhamir. Ya. Tapi yang mengatakan alam itu lebih ma'rifah, dia punya celah juga. Ya, di mana terkadang alam itu digunakan untuk makna nakirah. Misalnya, ya, misalnya dalam kalimat dalam kalimat marartu bi Ahmada, ya, dia mamnu minas sarf. Marartu bi Ahmada wa Ahmadin akhar. Saya berpapasan dengan si Ahmad yang dikenal oleh lawan bicara, dan Ahmad yang lain. Ahmad ini sini nakirah. Kenapa? Karena mukhatab tidak kenal dengan Ahmad yang kedua ini. Maka dia nakirah. Maka dari itu dia majrur dengan kasrah dan diberi tanwin. Karena dia bukanlah mamnu' minas sarf. Karena dia nakirah. Syarat mamnu' minas sarf itu adalah ma'rifah dan dia ya berwazan fi'il seperti Ahmad. Tapi kalau dia nakirah maka dia munsharif. Diberi tanwin dan diberi kasrah. Tanda bahwa dia adalah nakirah. Ya. Maka alam itu juga kadang dia bisa bermakna nakirah. Ya, seperti marartu bi Ahmada wa Ahmadin akhar. Nah, ini celah atau kelemahan mereka yang mengatakan bahwa alam ini lebih ma'rifah dari yang lain. Ya, ini kelemahannya. Baik, ini insyaallah kita bahas nanti ya, penulis memberikan contoh-contoh alam. Kita masuk kepada isim ma'rifah yang ketiga, yaitu asmaul isyarah. Asmaul isyarah, kata tunjuk. Asmaul isyarah ya, kata tunjuk seperti hadza ya, atau zalika, itu, haula'i ya, tilka dan yang lainnya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ismul isyarah ini a'raful ma'arif. Di antaranya adalah Ibnu Sarraj dalam kitabnya Al-Usul fin Nahwi. Beliau mengatakan bahwa ismul isyarah a'raful ma'arif. Kenapa? Karena dia ma'rifah disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah bil ain, yang kedua bil qalb, dengan hati. Ketika saya mengatakan hadza qalamun, ya, ini adalah pena, maka dia hadza qalamun ini, hadza di sini kuat kedudukan ma'rifahnya. Kenapa? Karena antum semua melihat pena ini dengan mata dan mengetahuinya dengan hati. Berbeda kalau saya mengatakan Zaidun dhahaba, Zaid telah pergi. Antum tidak lihat Zaid pergi karena dia ghaib. Ya, dia orang ketiga. Zaidun dhahaba, Zaid sudah pergi. Maka antum tahu atau kenal Zaid itu cukup dengan hati, kan? Maka kata Ibnu Sarraj, kedudukan ismul isyarah dalam hal ini lebih kuat ma'rifahnya daripada alam ataupun domir.
Ya, karena dia ma'rufun bil qalbi wal ain. Dia dikenal dengan hati dan dengan mata. Ya, kita tunjuk. Nah, ini hujjah mereka. Ya, hujjahnya Ibnu Sarraj. Kan tetapi tentu pendapat ini punya kelemahan. Ya, punya kelemahan. Bahwa isim ma'rifah selain daripada alam, ya, mulai dari isim isyarah sampai idhofah, itu tidak ma'rifah dengan sendirinya, melainkan dia butuh lafaz lain yang membuatnya jadi ma'rifah. Misalnya ismul isyarah tidaklah dia ma'rifah kecuali disebutkan musyari ilaihnya, yang ditunjuk. Misalnya hada kitabun. Kitabun ini yang membuat hada ini menjadi ma'rifah. Kalau kita hanya menyebutkan hada saja, maka mubham, samar. Apa ya? Ini apa gitu ya? Apa yang dimaksud dengan hada? Hada kitabun atau hada qalamun? Ya, perlu ada pembatas. Demikian juga mausul. Dia butuh silah mausul. Ja'al ladzi, telah datang orang yang, ya. Tidak ada silahnya, maka dia mubham, tidak bisa dipahami. Ja'al ladzi dhahaba, telah datang orang yang pergi, baru bisa dipahami. Kemudian wa ma fihi alif wal lam, ya, sama. Dia butuh alif lam. Kalau kita sebutkan rajulun saja tidak jadi ma'rifah, harus ar-rajulu. Ya, munada butuh harfun nida. Ya Zaid, ya rajulu, baru dia ma'rifah. Ya, demikian juga dengan mudhaf. Mudhaf tanpa mudhaf ilaih dia nakirah. Mudhaf tanpa mudhaf ilaih dia nakirah. Ya, kita bahas nanti insyaallah. Baik. Selanjutnya adalah al-mausulat. Ini nomor 4. Ya, al-mausul secara bahasa kata Syekh Ibnu Utsaimin maknanya al-maqtu', yang terputus. Kenapa dia disebut al-mausul? Karena dia itu yang disambung dengan silah mausul. Tanpa silah mausul maka dia maqtu', ma'nahu, maknanya ini terputus. Seperti yang tadi saya contohkan, ja'al ladzi maqtu'un ma'nahu, maknanya ini terputus, tidak paham, tidak bisa dipahami kecuali setelah muncul yang disebut dengan silatul mausul. Ya, ja'al ladzi, misalnya kataba, telah datang orang yang tadi menulis. Nah, maka tidak lagi dia maqtu', karena dia sudah disambung dengan silah mausul. Ya, bisa dipahami maknanya. Sehingga al-mausul disebut al-mausul karena dia maqtu'un wa yahtaju ila silatil mausul, karena dia butuh silah mausul. Ya, maka ma'rifahnya ini terbatas. Dia butuh lafaz lain sehingga sempurna sudah makna ma'rifahnya. Wa ma fihi al-alif wal lam. Ya, demikian juga isim ma'rifah yang dia membutuhkan alif lam. Ya, dia lemah. Bagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ya'ish, al-alif wal lam abhamul ma'arif wa aqrabuha minan nakirat. Ya, bahwasanya isim yang diberi alif lam itu adalah yang paling lemah dari sisi kema'rifahannya, dan dia paling dekat dengan isim nakirah. Paling dekat dengan isim nakirah karena dari isim nakirah, ya, alif lam itu. Seperti rajulun, ar-rajulu. Wal munada al-muayyan. Ini nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Al-munada al-muayyan, yaitu nama yang atau isim yang dipanggil, dan dia ini muayyan, tertentu. Maka termasuk ke dalamnya adalah munada ma'rifah, seperti ya Zaidu, wahai Zaid. Ya. Zaid di sini bukan ma'rifah karena dia alam, akan tapi tanda ma'rifahnya adalah harfun nida. Ya, harfun nida. Jadi hilang sudah kema'rifahannya
kalau dia sudah dipanggil, ya, diganti dengan harfun nida, sehingga derajatnya di bawahnya wa ma fihi al alif wal lam. Ya, tidak lagi dia masuk ke dalam alam, ya, karena dia munada. Dan termasuk ke dalam munada muayyan ini juga munada apa? Maksud, ya. Al munada al maksud. Sebenarnya rajulu an-nakirah al maksudah. Maka rajulu di sini dia nakirah lafzan wa ma'rifah maknan. Ya, dia secara lafaz nakirah, tapi secara makna apa? Dia ma'rifah. Karena kita tidak sedang memanggil sembarang rajul, melainkan rajul yang ada di hadapan kita, yang sedang mendengarkan kita. Nah, ya, jadi dia levelnya sama dengan ma'rifah. Ya, apa dalilnya bahwa ya rajulu itu ma'rifah secara makna? Kalau dia diberi sifat, maka sifatnya harus ma'rifah. Ya rajulu al-karimu, tidak boleh karimun, ada ma'rifah. Ya, dia ma'rifah ma'nan. Atau al-karima, boleh kita bisa memberi sifat dia dengan sifat yang marfu atau dengan sifat yang mansub. Ya rajulu al-karimu sesuai dengan lafadznya, atau ya rajulu al-karima karena ia adalah munada, ya, dan munada itu sama dengan maf'ul bih. Ya, sama dengan maf'ul bih. Yani ad'u rajulu atau rajulan al-karima. Ya, jadi dia isim ma'rifah. Ini kita istirahat dulu. Insyaallah dilanjut setelah azan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, tadi kita sudah sampai kepada pembahasan munada muayyan. Munada muayyan ini baru ditambahkan kepada al-ma'arif itu pada zaman Ibnu Malik Sahibul Alfiyah. Sebelumnya munada muayyan ini tidak masuk ke dalam ma'rifah. Ma'rifah itu yang disebutkan di kitab atau yang lainnya itu hanya ada 5, yaitu mudmar, kemudian aram, mubham, nomor 3 mubham. Dan mubham ini dia belum dipecah jadi 2, yaitu isyarah dan mausul. Ya, disebut mubham. Kenapa? Karena keduanya ini dia samar maknanya kecuali telah ada lafaz yang menyempurnakan kema'rifahannya, yaitu yang disebut dengan musyar ilaih untuk isim isyarah. Ya, musyar ilaih inilah yang membuat ismul isyarah dia menjadi tidaklah samar. Ya, kalau kita hanya menyebutkan hadza begitu saja tanpa musyar ilaih, maka dia disebut mubham, samar. Demikian juga dengan mausul, dia disebut mubham sampai muncul setelahnya yang disebut dengan silatul mausul. Ya, baru dia disebut ma'rifah. Kalau tidak, maka dia isim mubham. Kemudian yang 4 al-muhalla bil alif wal lam, dan yang kelima adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Ya, barulah muncul Ibnu Malik ditambahkan yang disebut dengan munada al-muayyan. Baik, tadi munada muayyan ya terbagi jadi 2, yaitu munada ma'rifah dan munada nakirah maqsudah. Yang terakhir adalah al-mudhaf ila ma'rifatin, yang mudhaf kepada salah satu dari isim ma'rifah tadi, dengan syarat idhofahnya ini idhofah mahdhah, yaitu idhofah yang murni. Dan kita telah bahas ya di bab yang terakhir itu terkait idhofah mahdhah. Apa itu idhofah mahdhah? Yaitu idhofah yang dia bermakna salah satu dari 3 huruf, yaitu min, apa lagi, lam, dan fi. Ya, ada disebutkan di bab idhofah. Ya, bimakna lam atau bimakna fi atau bimakna min atau fi. Ya. Selain daripada itu, yang tidak bermakna salah satu dari huruf ini namanya idhofah ghairu mahdhah. Maka dia dihukumi nakirah selamanya. Ya, dihukumi apa? Nakirah selamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hadiyan balighul Ka'bah. Dalam Al-Quran, hadiyan balighul Ka'bah. Ya, di mana hadiyan di sini nakirah dan dia disifati dengan isim nakirah, yaitu baligho. Meskipun dia mudhof kepada ma'rifah, dia dihukumi nakirah juga. Ya, dia nakirah. Karena apa? Karena dia idhofahnya idhofah ghairu mahdhah, tidak murni. Yakni tidak ada makna ya min atau fi atau lam. Tidak ada ketiga makna ini. Jadi ini idhofahnya idhofah tidak murni. Jadi dia tetap dihukumi nakirah kendati dia mudhof kepada ma'rifah. Ya, contoh lain. Ja'ani rajulun daribu Zaidin. Seseorang yang ya telah memukul Zaid mendatangiku. Ya,
disifati oleh nakirah. Kenapa dia disifati nakirah? Karena doribu di sini dia adalah sifat ya yang mudhof kepada isim alam, dan idhofahnya ini idhofah ghairu mahdhaf, tidak murni, tidak bermakna min atau fi atau lam. Ya. Cirinya apa? Untuk kita membedakan apakah dia bermakna huruf atau tidak, cirinya adalah dia adalah berupa sifat, seperti ismul fa'il, doribun atau balighun, ini ismul fa'il. Maka sifat itu mudhof, ya, idhofahnya dia tidak mempengaruhi statusnya sebagai isim nakirah, dia tetap nakirah, tetap nakirah. Nah, maka dia tidak masuk ke dalam salah satu dari 7 isim ma'rifah ini, karena kata beliau, ya, beliau beri syarat bahwa al-mudhof ila ma'rifah idhofah mahdhah saja, maka dia termasuk ke dalam ma'rifah. Misalnya, ya, idhofah mahdhah itu Abdullah misalnya, di mana abdun di sini dia bukan sifat, bukan isim fa'il, dan dia mudhof kepada lafzul jalalah, a'raful ma'arif, paling ma'rifah, dan dia bermakna salah satu dari huruf tersebut, yaitu huruf lam. Abdullah bermakna abdun lillah, ya, hamba milik Allah, maka dia ma'rifah, ya. Atau misalnya akhi, ya, asalnya dari akhun, mudhof kepada domir, dan domir ma'rifah, dan dia bermakna huruf, yakni akhun li, saudaraku, saudara milikku, maka dia ma'rifah. Nah, ini namanya idhofah mahdhah, idhofah mahdhah. Misalnya ra'isul fasli, ya, ra'isun dia nakirah, mudhof kepada alif lam, al-fasli, dan dia bermakna fi, ra'isun fil fasli, maka dia idhofah mahdhah, ma'rifah dia. Ya, ra'is di sini ma'rifah, idhofah mahdhah. Nah, itu yang termasuk ke dalam isim ma'rifah. Nah, dan harus diperhatikan idhofah ini posisinya di mana? Dia posisinya bukan yang paling terakhir, tapi posisinya ada di setiap, ya, isim ma'rifah. Levelnya itu sesuai dengan dia mudhof kemana. Kalau dia mudhof kepada domir, maka dia lebih ma'rifah daripada mudhof kepada alif lam. Ya, posisinya seperti itu, harus antum perhatikan, karena ini penting. Setelah ini kita akan bahas tentang na'at. Dan na'at itu sangat memperhatikan urutan mana yang lebih ma'rifah dan mana yang lebih rendah ma'rifahnya. Nah, ini penting. Misal, ya, ini urutan pertama, ini domir. Kedua berarti mudhof, ila, yakni mudhof ila domir. Ketiga alam. Keempat mudhof ilal alam. Ya, kemudian isyarah, mudhof ilal isyarah, ya, begitu seterusnya sampai kepada munada, ya, munada muayyan, ya, nanti mudhof ilal munada, misalnya ya Abdullah, ya, dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu urutannya, nanti kita bisa menentukan ini na'at atau bukan. Misalnya misalnya hadza Zaidun akhuka.
Bisa tidak akhuka ini jadi naatnya Zaid? Zaid ini alam posisi 3 nih. Akhuka mudhof kepada dhamir posisi 2. Enggak. Karena dia lebih ma'rifah dari Zaid. Ya. Contoh lain. Misalnya akhul ladzi dhahaba. Nah, dia mudhof kepada mausul. Berarti dia di posisi nomor 7. Ad-dharibu. Ya, ad-dharibu. Boleh tidak? Ad-dharibu ini na'at dari alladhi, dari akhu. Ya. Boleh ya? Ini posisinya di mana nih ad-dharibu ini? Nomor berapa nih? Nomor 7, nomor 6 mudhof kepada isyarah. Ya. Nomor 7 apa? Mausul. 8 mudhof kepada mausul. Nah, barulah nomor 9 nih. Alif lam. Ini nomor 9. Aku di sini nomor 6. Berarti boleh. Ya, karena dia mausufnya lebih ma'rifah dari sifatnya. Ini nanti diterapkan seperti itu. Cara membuat tidak sinkron ya seperti ini, maka dia badal. Z. Ya. Beda dengan tapi dia tidak bisa jadi sifat. Ya, itu bedanya dengan dhamir. Kalau dhamir la yusafu wa la yusafu bihi. Kalau alam yusafu wa la yusafu bihi. Ya, dia bisa diberi sifat tapi itu alam. Bawahnya yusafu wa yusafu bihi. Ya, mulai dari isyarah bisa jadi sifat dan bisa disifati. Contoh, isim isyarah jadi sifat, ya, isim isyarah jadi sifat. Ra'aitu Zaidan hadza. Bisa tidak hadza ini jadi sifatnya Zaid? Bisa, karena dia ada di posisi nomor 5 dan Zaid ini ada posisi nomor 3. Maka hadza di sini na'tun. Aku melihat Zaid yang ini. Artinya ada Zaid yang lain. Ya, hadza di sini na'tun. Dan dia adalah posisinya adalah isyarah. Boleh. Tapi kalau ra'aitu hadza Zaidan, ra'aitu hadza Zaidan. Zaidan jadi apa di sini? Badal. Namanya badal karena dia lebih ma'rifah dari hadza. Dan dia tidak bisa jadi sifat. Antum ya. Jadi ini aturan mainnya terkait na'at. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, kita masuk ya, singkat saja ya. Qala al-musannifu rahimahullah wal mudmaru muttasilun wa munfasil. Bahwasanya dhamir itu terbagi dua, ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Fal muttasilu marfu'un wa mansubun wa majrur. Yang bersambung itu ada 3 lagi, dibagi 3. Ada yang dia fi mahali rafa', fi mahali nasab, dan fi mahali jar. Misalnya dalam ayat Rabbana innana amanna. Rabbana innana amanna.
Na, ya. Na yang pertama ini domir apa namanya? Rabbana. Muttasil. Tapi yang nasab atau jar? Jar. Ini namanya muttasil jar, fi mahalli jar. Karena dia mudhof ilaihi. Robba di sini mudhof, na di sini fi mahalli jar mudhof ilaihi. Na yang kedua namanya domir nasab. Ya, domir muttasil fi mahalli nasbin. Karena setelah harfun nasab yaitu inna. Jadi dia fi mahalli nasbin. Yang ketiga amanna domir rafa. Karena dia fa'il. Amana di sini adalah fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir muttasil na. Maka dia na di sini domir muttasil fi mahalli rafa. Ya, na yang sama lafadznya sama semua tapi beda-beda namanya. Ya. Maka domir muttasil yang rafa itu ada 12. Yang rafa ini jenisnya ada 12. Mulai dari ya domir mustatir, terus huma, hum dan seterusnya. Ini kalau saya tulis semua tidak cukup waktunya. Domir nasab juga ada 12. Domir rafa 12, domir jar juga ada 12. Ya. Kemudian domir munfasil itu hanya 2. Domir rafa dan domir nasab. Masing-masing ada 12 juga. Ya, domir rafa misalnya seperti huwa, huma, hum, ya antum bisa belajar itu di ilmu sorof. Kalau yang domir nasab munfasil itu seperti iyahu, iyahuma, iyahu, iyahum, iyaka, ya dan seterusnya. Ini ada 12 juga. Jadi total ada 60 domir itu. Karena 12 kali ya 12 kali 5 60. Totalnya ada 60. Yang sama tidak dihitung ya. Huma itu kan 2 kali itu. Yang sama tidak hitung. Totalnya 60. Kalau yang sama dihitung juga lebih dari 60. Ya. Ini sebagai pengantar saja. Karena waktu tidak mungkin semua. Beliau mengatakan wal munfasilu marfu'un wa mansubun la majrura lahu. Di mana domir munfasil itu hanya terbagi 2. Rafa seperti huwa dan kawan-kawan, dan yang fi mahalli nasab itu ada 12. Seperti iyyaka dan kawan-kawan. Ya, ada 12. Tidak ada domir jar yang munfasil karena jar itu selalu bersambung. Wal alam nahu Zaidin, dan nama itu seperti Zaid, nama orang laki-laki. Ya, jadi Zaid ini lil aqil wal mudzakkar, mudzakkar ya. Wa Hinda ya lil aqil dan dia muannas, perempuan ya. Jadi nama yang disebutkan di sini ya, yang tidak bertanwin hanya yang perempuan, Hinda. Wa lahiqin, lahiq ini nama kudanya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Lahiq, nama kuda, faras. Berarti dia li ghairil aqil. Dan dia diambil dari isim fa'il. Ya, wazannya fa'ilun, lahiqun. Artinya apa? Yang mengejar. Ya, lahiq kan yang mengikuti, mengejar. Ya, yang menyusul. Maka dia lahiq ini isim alam li ghairil aqil wa huwa manqul. Nanti kita bahas. Manqul itu dia diambil dari lafaz yang sudah ada. Jadi jadi manqul itu nama yang dia bukan murni nama, tapi dia juga digunakan untuk selain nama. Seperti lahiq. Lahiq itu kan secara bahasa artinya menyusul. Lahiqan, menyusul nanti. Ya, kemudian dijadikan nama. Sama seperti nama orang Muslim. Ya, dia diambil dari sifat atau karim. Ya, selain digunakan untuk nama, dia digunakan juga untuk yang lainnya. Maka ini namanya manqul. Copy paste. Manqul itu di copy paste. Ya, atau kemudian Syadqam ini nama unta. Nama untanya An-Nu'man Ibnul Munzir, namanya Syadqam. Ini juga dia manqul. Syadqam itu dari kata syidkun.
artinya yang lebar mulutnya. Yang lebar mulutnya. Ya. Dia juga li ghairil aqil. Wa yakunu kunyatan ka Abi Bakrin. Ada juga itu disebut dengan kunyah. Kunyah salah satu dari 4 lafaz. Abu, ya, seperti Abu Bakrin, Ummu, ya, Ummu Salamah misalnya, atau Ibnu Taimiyah misalnya, atau Ibnu, ya, bintu, Ibnu dan bintu, ya, bintu Abiha, ya, bintu Abiha. Ini namanya kunyah. Atau laqab. Ya, kunyah itu yang bikin dia sendiri biasanya. Ya, dia bikin kunyah untuk dirinya sendiri, disandarkan ke nama anaknya, ke nama bapaknya, ya. Dan yang lainnya. Kalau laqab itu biasanya orang lain yang beri gelar. Kabat potin kata beliau, seperti bebek. Ya, bebek ini dia julukan untuk orang, untuk celaan. Jadi laqab itu fungsinya untuk pujian atau celaan. Pujian atau celaan seperti Al-Faruq, As-Siddiq, ya, ini laqab. Dan dia juga ma'rifah, termasuk ke dalam alam. Wa huwa manqulun wa murtajal, ya. Manqul itu tadi diambil dari lafaz yang sudah ada. Murtajal itu dari kata irtajala, yakni dia berimprovisasi, berkreasi sendiri. Jadi belum ada sebelumnya. Ya, misalnya Kokom namanya. Kokom belum ada sebelumnya. Selain nama orang tidak pernah dipakai. Bambang. Ada nama selain nama orang Bambang. Ya, kalau tidak ada berarti dia murtajal. Dia hasil kreasi orang tuanya. Ya, itu murtajal. Sehingga ini dalil bahwa nama itu tidak ada kaidah baku. Mana suka, anti sutisna, emen suremen, ya, misalnya, ya. Nggak ada kaidah. Kadang ada, gimana nih cara, nggak secara nama anak saya, nama itu tidak ada kaidahnya, ya. Nama orang, satu orang namanya Muhsinin, sama mudzakkar salim, boleh. Dan dia maju, tidak ada huruf jar depannya, ya, Muhsinin bukan Muhsinun, bebas. Karena nama itu ada yang murtajal, hasil kreativitas, bebas, tidak ada batasan. Wasmul isyarati nahu hadza wa hadhihi wa hadani wa hatani wa haula. Ini namanya isim isyarah, yaitu kata tunjuk, ya. Beliau berikan contoh di sini untuk yang mufrad, mudzakkar, hadza, dan dia lil qarib, semuanya lil qarib, ya, untuk yang dekat. Tidak diberi contoh untuk yang jauh seperti zalika, zanika, ya, ulaika, dan seterusnya. Alhamdulillah, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan babus sifah. Ini cuma satu, ya. Satu. Ya, ja'alladzi kataba, mana fa'ilnya Ustaz? Fa'ilnya alladzi. Ya, itu al-ismul mausul. Ya, jadi yang isim itu jadi fa'ilnya. Kataba tidak. Dia kataba, dia silah mausul saja. La mahala laha minal i'rab. Silah mausul. Ada alam dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya